Bikin kita heran, kenapa tim tertentu bisa bersinar di Eropa sementara lainnya hanya jadi bahan candaan. Mungkin, saat kamu menonton pertandingan, kamu bertanya-tanya, apa sih yang bikin AC Milan begitu spesial? Bukan cuma prestasi di lapangan, ada cerita-cerita mendalam yang tersimpan di balik setiap gol dan kemenangan mereka. Gimana pemikiran dan kerja keras para pahlawan ini bisa bikin tim merah hitam jadi salah satu yang terhebat di benua biru? Jadi, mari kita eksplor lebih jauh. Apa saja yang jadi tarik-menarik dari AC Milan? Bagaimana mereka mengukir sejarah dan menghadapi tantangan? Serta apa sebenarnya yang bikin cerita mereka begitu menarik? Yuk, kita mulai dari bab pertama yang menyelami sejarah awal kejayaan AC Milan. Chapter 1, Awal mula AC Milan dan ambisi besar. AC Milan mulai berdiri pada tahun 1899, dan dari sana, semua dimulai. Mungkin, saat itu, orang-orang lebih fokus ke urusan sehari-hari daripada menganggap serius idea memiliki klub sepak bola. Tapi, siapa sangka ambisi dua orang, Alfred Edwards dan Herbert Kilpin, bisa merubah wajah olahraga ini? Mereka bertekad membawa warna merah hitam ke puncak kejayaan. Bayangkan, impian yang sederhana, tapi menantang. Di bawah bayang-bayang tim lain yang lebih besar, mereka mulai menciptakan identitas dan membangkitkan semangat para pemain dan penggemar. Mereka membangun tim dengan fondasi yang kuat, berpegang pada nilai-nilai kegigihan dan disiplin. Setiap latihan adalah arena perang, siang dan malam, semua demi meraih prestasi yang mungkin tak pernah terbayangkan. Dalam perjalanan itu, mereka mengumpulkan bibit-bibit pemain berbakat, yang bukan hanya ahli dalam teknik, tapi juga memiliki keberanian dan tekad luar biasa. Satu persatu trofi pun mulai mengisi lemari penghargaan mereka, dan dalam sekejap, AC Milan menjadi tim yang diperhitungkan di Eropa. Keberhasilan ini bukan hanya sekadar keberuntungan, tapi hasil kerja keras dan kegigihan para pionir yang berani bermimpi besar. Chapter 2, Era Keemasan, Invasi Eropa. Ketika bicara soal kejayaan, kita gak bisa lepas dari era 1960-an dan 1980-an. Di saat klub lain hanya berlomba-lomba untuk bisa jadi juara lokal, AC Milan sudah punya ambisi lebih. Mereka pengen jadi raja Eropa. Dengan pemain-pemain bintang yang datang, klub ini mengubah permainan mereka. Mengumpulkan helikopter, bukan hanya dari sisi lapangan, skuad mereka saat itu bagaikan jaringan rahasia yang terorganisir dengan baik. Di era ini, Milan tidak sekadar juara, tapi masalahnya juga sukses melawan rival-rival mereka. Rasanya, setiap lawan yang dihadapi layak dapat momen drama. Keberanian mereka luar biasa. Penyerang berpengalaman, pertahanan yang solid, dan pelatih jenius jadi racikan khas mereka. Setiap pertandingan seolah jadi tak terduga, seperti film aksi yang kita tonton. Siapa yang bisa forget gol-gol indah dan momen-momen bersejarah? Kemenangan di Piala Eropa bukan hal yang mustahil bagi mereka. Dan setiap kali mereka memegang trofi merupakan pengingat bahwa impian bisa terwujud. Chapter 3, Konflik di dalam dan luar lapangan. Gak semuanya berjalan mulus. Di luar lapangan, tantangan datang silih berganti. Pemain yang cemerlang bisa jadi bumerang jika ego terlalu besar. Munculnya perseteruan antar pemain serta tekanan dari media terkadang membuat suasana menjadi tidak nyaman. Para penggemar, meski setia, mulai pilih kasih. Ketika pergelutan di dalam tim menjadi headline, hal-hal kecil seperti persahabatan juga ikut tergoyahkan. Suatu saat, AC Milan menjadi sorotan karena rumor transfer, dan para pemain yang awalnya bersatu, jadi saling menatap dengan curiga. Ironis, sebuah tim berprestasi harus menghadapi drama dan intrik yang tak terduga. Namun, itulah bagian dari perjalanan menuju kejayaan.
Kekuatan sesungguhnya terletak pada kemampuan menghadapi badai dan tetap fokus pada tujuan. Chapter 4, Revolusi Pelatih dan Filosofi Permainan. Sejak pelatih pertama hingga yang terbaru, setiap orang punya gaya dan filosofi masing-masing. Yang menarik, bagaimana seorang pelatih bisa mengubah mentalitas tim hanya dengan beberapa langkah sederhana. Dari taktik defensif sampai serangan yang memikat, setiap pendekatan yang diambil punya tujuan, memastikan AC Milan tetap tajam di Eropa. Pelatih seperti Arrigo Sacchi dan Fabio Capello membawa perubahan drastis. Sacchi, dengan pendekatan inovatifnya, menjadikan Milan tim yang sulit dikalahkan. Disinilah saya berpikir, kalau hanya soal teknik, semua tim bisa jadi juara, kan? Tapi tidak. Yang bikin mereka unik adalah filosofi permainan yang selalu berkembang memperhatikan setiap pergerakan lawan dan mengeksplorasi potensi pemain. Ini bukan sekadar permainan, ini adalah seni yang memerlukan ketajaman dan kecerdikan. Chapter 5, Kehilangan dan Kembali Berjuang. Dalam semua kisah sukses, selalu ada momen penuh ketidakpastian. AC Milan juga mengalami masa-masa sulit ketika prestasi mulai menurun. Fans mungkin mulai bertanya-tanya, apa lagi yang bisa dilakukan? Apakah semuanya hanya kenangan indah? Namun, justru di saat itulah semangat juang mereka diuji. Perubahan harus dilakukan, bukan hanya soal pemain dan taktik, tapi juga cara berpikir. Di tengah kehilangan, mereka menemukan kekuatan baru. Inilah momen refleksi. Ketika banyak yang meragukan, AC Milan perlahan bangkit kembali. Mereka menyadari bahwa bukan sekadar kualitas individu yang dicari, namun kebersamaan sebagai tim. Proses kembali ke jalur kemenangan bukan perkara mudah, namun setiap langkah adalah bagian dari perjalanan yang indah. Ikuti cerita menarik lainnya hanya di Memoria. Karena setiap hal punya asal.